Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang terbaik ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk kita terus menjalankan aktivitas amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat menjaga nikmat-nikmat Allah, agar senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang menjadi kewajiban kita orang yang beriman terhadap Al-Qur'an adalah senantiasa kita terus berinteraksi dengannya, terus kita membacanya, terus kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa terus mendapatkan rahmatnya, nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang penuh barokah ini, sedikit kita mentadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang berkeluh kesah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang sesungguhnya kita tidak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeluh kesah terhadap apa yang Allah berikan. Idza massahu syarru jazua, ketika beliau mendapatkan sebuah kesusahan, keburukan, beliau senantiasa mengeluh dengan keadaan tersebut. Tentu Allah senantiasa akan menguji hambanya, dan jangan sampai ketika ujian itu datang kepada kita, kita termasuk menjadi hamba yang mengeluh. Tetapi bagaimana kita harus menyikapinya? Kemudian di ayat selanjutnya, wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan rezeki yang banyak, nikmat yang berlebih, dia akan menjadikannya sifat pikir. Maka ada dua sifat ini yang senantiasa bisa melekat pada diri manusia, senantiasa bisa muncul ya di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu sifat keluh kesah dan sifat kikir. Namun bagaimana solusi terbaiknya? Allah pun memberikan jawaban, memberikan solusi yang terbaik di ayat berikutnya. Illal musallin, ada kalimat pengecualian, ya, kalimat istisna, pengecualian, ya. Dasar manusia memiliki dua sifat, yaitu keluh kesah dan kikir. Akan tetapi ada solusi pengecualian bagi siapa? Illal musallin, bagi mereka yang senantiasa menjalankan sholat, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa mendawamkan, ya. Maka di ayat berikutnya pun Allah tegaskan kembali, alladzina hum ala sholatihim daimun, ya. Yaitu orang yang senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, sholat ini mempunyai pengaruh yang penting. Bahkan setiap permasalahan apapun, ya, bisa terselesaikan, ya. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau menyampaikan, idza hasabahu amrun shalah, ketika datang sebuah masalah, sebuah kesedihan dan yang lainnya, maka lakukan sholat, ya. Maka kalau dulu mungkin banyak, ya, dulu kita ketika
mendapatkan kesusahan, kita dekat, ya, kita menjalankan sholat. Namun sesungguhnya itu bukan pada saat itu saja, tapi terus kita dawamkan, kita istiqomahkan, ya, agar kita menjadi orang yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama, agar kita senantiasa menjaga sholat yang wajib, kemudian kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya, kita tambah dengan sholat-sholat sunnahnya, kita jaga juga, ya, tidak hanya yang wajib saja, karena sholat sunnah ini akan menjadi penyempurna bagi sholat-sholat yang wajib yang mungkin tidak sempurna, atau seperti bahasa kita adalah menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada sholat wajib, bisa ditambal dengan sholat sunnahnya. Maka sangat merugi kalau kita diberikan kesempatan usia, kesempatan waktu untuk bisa menjalankan sholat sunnah, kemudian kita tidak menjalankannya. Ini akan ada kerugian bagi kita. Kemudian, ya, solusi berikutnya ya Allah sebutkan adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu orang-orang yang senantiasa mempersiapkan hartanya yang untuk diberikan kepada yang haknya. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan, nikmat rezeki, nikmat harta, ada hak orang lain, maka tunaikan, ya, maka kita berikan kepada haknya, ya. Di ayat tersebut lisaili wal mahrum, yaitu bagi orang-orang yang miskin, baik dia yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Maka ada orang-orang yang memang orang miskin itu dia meminta-minta, ya. Namun hendaklah kemuliaan Islam itu tidak untuk meminta-minta, ya. Artinya secukupnya saja, ya. Ataupun orang-orang miskin yang tidak meminta-minta, itu ada hak harta dari diri kita. Makanya Rasulullah SAW, ya, al-yadu ulya khairu minal yadli sufla, bahwasanya orang yang memberi atau tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang meminta. Maka ini menjadi motivasi kita agar kita senantiasa, ya, menunaikan harta kita, ya, membayar zakat, berinfak, ya, bersedekah. Dan ini akan menjadi harta yang sesungguhnya yang nanti akan kita raih ketika di yaumil qiyamah. Kemudian ayat yang berikutnya adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan dialah orang-orang yang senantiasa membenarkan tentang adanya hari pembalasan. Semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Allah akan membangkitkan. Ada kehidupan yang kedua, ya, setelah kehidupan dunia, setelah kita masuk ke alam kubur, semuanya setelah kiamat, di hari kiamat Allah bangkitkan semuanya, ya, dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Kemudian Allah pun mencatat segala bentuk amalan kita, ucapan kita, perilaku kita. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Semuanya tercatat secara rapi, secara baik. Maka berikanlah catatan-catatan yang terbaik ketika kita berada di dunia, dan Allah akan memberikan balasannya, ya, semuanya, apakah balasan yang baik ataupun yang buruk, ya. Maka di ayat yang berikutnya, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, ya, sesungguhnya azab Allah, ya, itu sangatlah pedih, dan tidak ada satu manusia pun yang merasakan aman dari azab, ya. Kita tidak akan merasa aman dari azab. Maka kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membersihkan hati kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab-azabnya. Semua akan mengalami, semua akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, kita percepat waktunya, adalah walladzina hum li furujihim hafizun,
yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, ya, tidak menggunakan atau senantiasa menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya, kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan senantiasa orang-orang yang mereka senantiasa menjaga amanahnya, ya, ketika diberikan amanah dia senantiasa jalankan dengan sebaik-baiknya, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan janjinya ketika berjanji maka wajib ditunaikan. Kita memiliki janji kepada orang lain, kita berusaha untuk menunaikan, kecuali ketika ada uzur, ya. Kemudian yang terakhir adalah walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim hafizun, dan orang-orang yang senantiasa menjadi persaksiannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dia menjaga salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang senantiasa terus menjaga ketaatannya, menjaga sholatnya, ya, istiqomah sholatnya hingga Allah menjemput ajalnya. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dari awal sampai nanti hingga akhir, terus kita diistiqomahkan, dikuatkan untuk beramal soleh, dikuatkan bacaan Quran kita, dikuatkan sedekah dan infak kita, dan kita senantiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahannya, atas segala kekhilafannya, ya, atas segala yang kita lalaikan, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.